Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini adalah head unit Android 9 inch dengan merek DHD. Oke, dari depan nampak spesifikasi singkatnya seperti ini. Menggunakan HD screen dengan resolusi 1024x600 dengan rear USB port dan hands-free function. Dan enjoy it! Dengan tipe DHD 7001. Head unit ini juga sering dikatakan Android 10 inch karena yang dihitung adalah bentang layar bagian luar, yaitu dengan include frame itu terhitung 10 inch, tapi untuk dimensi layarnya sendiri adalah 9 inch, yaitu di bagian LCD screen-nya saja. Oke, kita beralih ke bagian samping. Di bagian samping terdapat beberapa spesifikasi singkat sebagai berikut, yaitu ukuran layar 9 inch, Android 8,1 quad-core, full capacitive touchscreen 1024x600 dengan size 178x100, 1GB RAM dan 16GB internal storage, Bluetooth pun, book insert, FM radio, GPS, mirror link, Wi-Fi, rear view camera input, steering wheel control, RCA output, video input dan output. Yang mengejutkan adalah ini dibuat di Indonesia, yaitu di Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan PT Gobik Aika Nesa. Oke, langsung saja kita unboxing. Di bagian atas terdapat plastik yang berisikan dengan beberapa kabel set dan buku manual, dan tentunya juga dengan buku garansi yang tertulis 1 tahun. Berikut adalah beberapa lokasi service center dari head unit DHD ini, yaitu ada di Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, Semarang, Palembang, dan Balikpapan. Ada juga manual book yang kemungkinan tidak mungkin dibaca karena isinya agak sedikit membingungkan. Dan ini adalah antena GPS eksternalnya, jadi bisa kita sesuaikan pasang biasanya di pilar A atau di daerah plafon ya. Nah, ini adalah soket USB-nya yang dipasangkan di soket belakang dari head unit. Lalu ini adalah kabel konektor untuk reverse kamera atau kamera parkir, dan soket konektor untuk brake indication. Lalu ini adalah beberapa konektor untuk video out, video in, audio in, dan subwoofer. Di sini juga terdapat satu kabel untuk amplifier control atau remote untuk subwoofer. Nah, berikutnya dia adalah kabel setnya, kabel utama atau kabel dayanya untuk disambungkan ke strom langsung, aki, ACC minus, lampu kontrol, reverse control, dan beberapa untuk konektor ke steering switch. Nah, ini adalah head unit 9 inch-nya yang dilapisi busa di bagian kanan dan kirinya, dan head unitnya hanya dibungkus plastik biasa seperti ini ya, bukan bubble wrap.
catatan, Android 10 inci atau 9 inci ini tidak semua tipe mobil bisa dipasang dengan rapi ya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau ini kita lihat dari samping tampak sedikit gap, cuma tidak terlalu banyak. Jadi estetikanya ini masih dapat ya kalau di Suzuki Splash. Mungkin untuk beberapa mobil akan susah dipasang karena memang ukuran layar yang begitu besar dan kemungkinan untuk membaut frame ini jadi tidak maksimal bisa kita baut. Tapi untuk Suzuki Splash ini kebetulan pas. Ini bisa dibikin supaya lebih lebih rapat lagi. Cuma nanti kesannya ini layarnya akan terlalu tengadah gitu. Kalau ini kan posisinya enak kalau dipandang dari depan. Gitu. Nah, ini adalah posisi standby, posisi off sebenarnya, cuman layar masih tetap bekerja, layar masih hidup. Ini posisi off atau posisi standby. Ini tombol powernya kita hidupkan. Tampilan awalnya seperti ini. Ini wallpaper kebetulan sudah saya ganti pakai foto. Oke, salah pencet. Jadi tampilannya seperti ini. Di bagian depan kita akan menemukan beberapa shortcut. Ini adalah pintasan untuk back, tombol option, volume dan home. Oke, salah pencet lagi. Dan di sini pojok kiri atas ini ada tombol home juga, tombol kembali. Ini adalah shortcut untuk menuju ke pengaturan car setting seperti ini. Car setting. Terus di sisi bawah adalah ke menu apps, ke tampilan menu yang sudah terinstall dan yang kita install lagi nanti. Terus di bagian bawahnya ada shortcut untuk ke maps atau ke GPS. Segini. Cuma untuk GPS-nya kurang recommended buat saya karena kapasitas RAM hanya 1 GB. Jadi untuk responnya agak sedikit kurang gesit. Jadi sebaiknya kita skip aja. Oke, dan di sebelah kiri sini di bagian frame ada beberapa touchpad berupa tombol sentuh yang ada backlightnya ketika kita nyalakan lampu senja. Contoh kita nyalakan lampu senja. Nah, ketika kita nyalakan lampu senja, ini akan menyala. Ada backlightnya. Di sini juga ada tombol power yang bisa juga sekali sentuh digunakan sebagai tombol mute. Tombol power atau tombol mute. Nah, itu seperti itu. Ini tombol home, tombol back, volume up, dan volume down. Jadi di sini ada 3 tombol back ya. Back di sini, back di sini, dan back di pojok kiri atas. Oke. Jadi seperti itu. Dan nah, di saat lampu senja kita hidupkan, otomatis layar akan meredup. Ini juga terdapat ada settingannya di dalam, jadi bisa kita atur berapa tingkat redupnya. Dan di sini juga ada indikator lampu menyala. Indikator lampu menyala. Ini indikator lampu menyala. Kita matikan. Nah, indikatornya mati. Dan di bagian sini, shortcut sini tidak bisa diganti sama sekali. Ini memang tampilan defaultnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah ada shortcut ke music. Ini musik yang kita play dari flash disk atau juga dari internal memory. Ini adalah option Bluetooth, player untuk Bluetoothnya. Ini radio, ini setting, kembali lagi ke car setting, dan ada video juga setelah itu habis. Oke, kita beranjak ke bagian atas. Bagian atas di sini yang seperti saya katakan tadi, di sini ada tombol home, ada bar notification ada di sini. Di sini juga ada jam. Di sini, nah ini bisa di hidden, bisa dimunculkan. Di sini ada tombol listen app layaknya HP Android. Kita bisa melihat aplikasi-aplikasi yang sedang terbuka atau sudah kita buka, bisa di close. Oke, di sebelah sini kembali lagi ada tombol back. Oke, jika kita slide ke bawah, nah di sini kita akan menemukan 2 tombol lagi touch. Di sini ada switch itu untuk menghidupkan WiFi. Ini kebetulan sudah terkoneksi dengan HP saya. Kita bisa mematikan screen lewat sini, mati, hidup. Kita juga bisa mengontrol amplifier di sini. Amplifier yang dimaksud itu adalah power atau subwoofer. Bisa kita hidupkan dan matikan lewat sini. Dengan syarat untuk remote untuk menghidupkan powernya kita ambil dari kabel remote yang berada di belakang head unit ini. Di sini juga ada menu clean up,
Ini wajib untuk Android ya, karena Android banyak sekali sampahnya kadang. Kita clean up lewat sini. Ada juga screenshot dan switch untuk Bluetooth ada sebelah kiri. Setting ada dua di sini. Di sini car setting seperti tadi, dan di sini setting menuju ke settingan Android. Settingan ini dasarnya Android. Nah, di sini juga video output juga bisa kita kontrol jika kita menggunakan headrest monitor di belakang atau TV di belakang. Jadi output videonya bisa kita hidupkan atau bisa kita matikan seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tampilan maps-nya ya, seperti itu. Kita tutup saja. Oke, untuk kita masuk ke menu setting ya. Setting. Nah, yang unik di sini untuk subwoofer atau power amplifier-nya, kita bisa setting sesuai keinginan di sini. Jadi kita ikut volume subwoofer bisa kita naikkan turunkan individual selain di volume master. Jadi agak sedikit lebih canggih ya daripada head unit yang lainnya. Agak lumayan gitu. Di sini juga ada settingan low, middle, dan high memang sedikit. Cuman karakter suaranya dari head unit ini flat. Saya cenderung lebih suka dengan suara flat karena lebih gampang untuk di custom daripada head unit yang memiliki suara dominan ke bass atau dominan ke treble. Kalau yang tipe seperti ini flat, tinggal kita tambahkan aksesoris lainnya, tweeter atau subwoofer, sudah lumayan untuk mengangkat ininya, untuk mengangkat suaranya. Oke, di sini juga ada pilihan balance dan feedernya, bisa kita atur di sini. Bahkan tampilannya real seperti ini, jadi lebih gampang untuk dioperasikan. Oke, di menu car setting ada sound setting, tampilannya seperti ini. Ada sistem info. Sistem infonya seperti ini, Android versi, sistem kanal, ada informasi RAM, ada informasi internal memori, ada CPU, ada display. Nah, di sini terlihat DDR2 ya, DDR 2 GB ya, padahal sebenarnya tidak 2 GB. Nanti kan kita coba install dengan CPU set ya. Nanti kita cek di sana apakah 2 GB atau 1 GB RAM-nya. Terus di sini ada factory setting. Factory setting dengan memasukkan kode 8 4 kali. Nanti kita akan lihat beberapa banyak di sini lagi yang bisa kita setting. Contohnya protokol setting, touch setting, color setting, MCU, export, config, reboot, touch setting, USB setting, power amplifier setting, radio, key-light, semuanya bisa kita setting di sini di luar daripada pengaturan standarnya. Cuman perlu dipastikan sebelum kita masuk ke sistem setting seperti ini, sebaiknya kita benar-benar mempelajari dulu supaya nanti kita tidak salah pencet. Nanti akibatnya mungkin bisa kita akan jadi kebingungan untuk mengembalikannya gitu. Kita anggap saja ini untuk yang benar-benar memahami. Saya tidak akan bahas lebih lanjut. Oke, kita kembali factory setting ke car setting no original seperti itu. Android setting masuk ke Android setting, sama halnya dengan settingan di handphone seperti ini, persis. Ada wifi connection, data, cuman data ini tidak mungkin ada ya. Ini sebagian besar mungkin general dari Android mobile, cuman diaplikasikan di car Android, jadi beberapa sistem tidak bisa diakses. Tapi tidak masalah, tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu banyak ya, standar seperti di handphone pada umumnya. Oke, ada volume setting juga di sini. Jadi media itu volume musik, video, dan lain-lain itu kita bisa setting di sini. Di sini ada juga settingan brightness yang seperti saya bilang tadi. Backlight off ini, jadi ini di posisi lampu senja mati, akan layar berada di tingkat pencerahan seperti ini. Dan ini di backlight on ini, ketika kita menghidupkan lampu senja, kita bisa setting berapa pastinya beberapa intensitas cahaya display ini sesuai keinginan. Misalkan di saat posisi lampu senja nyala kita ingin display tetap segini, jadi kita samakan settingannya dengan yang di atas. Atau jika backlight on kita ingin displaynya lebih redup lagi, tinggal kita turunkan seperti ini. Segitu. Dan di sini juga ada navigasi. Di sini juga ada steering lane. Nah, steering kebetulan di mobil saya tidak terdapat steering control. Jika ada
3 kabel koneksi kalau nggak salah di belakang untuk steering remote bisa kita koneksikan, dan di sini ada settingannya. Logo setting juga bisa kita atur, cuma ya saya tidak terlalu banyak untuk mengatur itu. Logo setting bisa kita atur dan bisa kita juga ekspor melalui USB. Other setting ada float bar, handbrake saya off, tidak saya gunakan. Ada screen setting, factor mode, ada reverse setting. Reverse setting ini untuk kamera mundur. Ya, itu saja. Tidak akan saya bahas lebih lanjut, kecuali nanti mungkin ada teman-teman yang ingin request ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk radio, untuk penangkapan sinyalnya lumayan bagus. Cuman untuk dipergunakan ketika saat mobil sedang berjalan agak kurang bagus dia, agak hilang gitu. Tuh. Oke, kita langsung saja masuk ke ini. Nah, CPU set. Kita pastikan sebenarnya memorinya itu berapa dan informasi-informasi mengenai sistem lainnya. Oke, untuk core-nya benar ada 4. Ini menurut CPU set. Jadi di sini Cortex ARM A7 ya, 1,12 GHz. Arsitekturnya 4 kali, ya betul. Terus untuk clock speednya di sini 598 MHz sampai 1,12 GHz. Oke, ini untuk frekuensi CPU-nya. Terus untuk GPU load-nya ini udah 100%, vendornya ARM. Terus GPU, oke, GPU-nya Mali 450, lumayan lawas ya. Oke, sekarang untuk masuk ke device. Device itu di sini, nah total RAM di sini cuma kelihatan 1024 MB. Berarti bukan 2 GB ya. Jadi hanya 1 GB lebih sedikit. Oke, seperti itu. Ini yang lebih realnya seperti ini. Jadi yang tadi di sistem info itu agak kurang tepat. Terus untuk internal store di sini kelihatan 12,36 ya, wajar ya, dari 16 kelihatan segini. Available-nya 10,98 GB. Oke, untuk screen display di sini 159 dpi. Untuk resolusinya 1024 x 600 pixel. Oke, ini masih HD biasa. Ukuran size screen-nya ini 7,42 inch. Kalau menurut saya ini kurang tepat karena saya sempat ukur dari diagonalnya sini ke sini. Itu bentang layarnya sebesar 9 inch. Mungkin informasinya kurang valid juga. Oke, ini untuk sistem infonya Android versionnya masih 8,1 Go. Jadi ini versi Go, bukan versi lengkapnya. Untuk lainnya versinya ya sekian. Untuk baterai, nah di sini kan untuk kesehatan baterai terlihat di sini unknown ya. Emang tidak terdapat baterai di sini memang. Cuman di sini power source-nya kelihatan baterai, padahal ini tidak ada baterainya. Untuk thermal di sini juga tidak ada sensor thermalnya mungkin. Sensor di sini kosong, tidak terbaca. Oke, seperti itu. Nah, kita coba yang paling penting dulu, ini YouTube. Karena banyak yang mau lihat gitu. Ini fungsi utamanya mungkin seperti ini bagi orang tua yang punya anak-anak di mobilnya pasti butuh sekali seperti ini. Oke, kita coba untuk lagu NCS. Untuk koneksinya ya tergantung dari sumber WiFi. Cuman untuk kecepatan respon layarnya ini lumayan ya, kencang. Jadi RAM 1 GB menurut saya sih mumpuni ya, hanya untuk aplikasi media seperti ini. Untuk YouTube, buka galeri, musik. Tapi kalau untuk Maps saya rasa kurang. Contoh seperti ini ini musiknya. Amplifier kita pastikan on. Untuk resolusi screen-nya di saat kita pergunakan untuk menonton seperti ini lumayan. Oke, kualitinya kita coba menggunakan yang paling tinggi ya. Kita coba matikan amplinya. Nah, ini kondisi tanpa ampli, tanpa subwoofer. Ini kondisi dengan subwoofer. Nah, lumayan kan bedanya. Kalau menurut saya suaranya sih enak. Suaranya lumayan enak. Karena karakter flat itu saya suka banget. Oke. Untuk lainnya, nah di sini juga ada ini ya. Di sini ada juga untuk mirroring. Ini mirroring.
Mirroringnya ini dia bisa dua fungsi. Bisa kita menggunakan kabel data ke handphone, atau bisa juga menggunakan, kita sudah terhubung nih seperti ini, kita terhubung hotspot ke handphone kita. Kita bisa langsung tampilkan layar di sini tanpa menggunakan kabel sama sekali dengan bantuan PhoneLink ini. Cuma untuk sekarang saya tidak bisa coba karena HP-nya hanya satu saya pakai untuk merekam ini, untuk merekam video ini. Terus di sini juga ada USB DVR. Jadi kita kalau punya kamera eksternal yang support untuk Android ini, kita bisa colokkan di USB. Nanti dia bisa berfungsi sebagai DVR atau merekam yang merekam tangkapan dari kamera tersebut, langsung direkam ke memori internalnya. Terus untuk AV-in juga di sini ada menunya, dan yang lainnya adalah standar ya, ada Bluetooth, lokal musik, net navigasi, video, kalender, ya standar. Nah ini untuk manual booknya juga terdapat di sini, cuman ini standar ya, tidak terlalu, ini menurut saya tidak terlalu penting karena ini manual book standar. Untuk pengoperasiannya juga tidak terlalu banyak di sini ada. Oke, untuk file manager ini kita buka. File manager yang terbaca ini adalah flash disk saya, yaitu 8 GB, dan ini internal store-nya adalah terbaca 12,36 GB. Oke. Ya, layaknya HP Android, bisa baca semuanya, bisa baca gambar, lagu, bahkan video, dan file-file PDF juga. Saya yakin ini file PDF juga ini bisa membaca. Ya, untuk musik dan video mungkin saya ini sedikit ya. Video seperti ini. Oke, tampilannya seperti itu. Lumayan untuk ini, untuk layar segini termasuk tajam, warnanya sih lumayan tajam. Untuk ya selebihnya itu saja mungkin. Dari harga sekian ini menurut saya worth it untuk dibeli bagi teman-teman yang suka multimedia dan tidak terlalu fanatik dengan kualitas suara. Menurut saya ini benar-benar worth it. Oke, kita coba untuk ini ya, untuk kamera belakangnya sekarang ya. Kamera belakang juga dia langsung. Sorry, di belakang ada tembok jadi tidak terlalu bagus terlihat. Tapi lumayan terang daripada kita pergunakan head unit yang 7-in yang bukan Android. Ini benar-benar terang kalau menurut saya. Apalagi kalau kita pergunakan di malam hari. Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, dengan harga di bawah 1 juta, kita dapat fitur yang seperti ini. Menurut saya ini benar-benar worth it banget. Dan menurut saya tidak mengecewakan karena apa? Dengan sistem Android versi Go ini menggunakan RAM 1 GB, itu benar-benar sudah lebih dari cukup. Karena ini bukan versi high dari Android, ini bukan versi tingginya. Dia didesain seminimalis mungkin agar RAM 1 GB itu bisa dipakai dengan optimal gitu. Kecuali Maps yang menurut saya agak kurang. Jadi untuk mensiasati, kita gunakan saja phone mirroringnya, lalu kita hidupkan Maps di handphone. Itu menurut saya lebih worth it daripada kita menggunakan Maps asli bawaannya ini. Seperti itu. Ya, pilihan kembali lagi di tangan teman-teman. Kalau memang punya budget bawah 1 juta dan ingin memiliki head unit yang bisa segalanya, saya lebih merekomendasikan ini. Dan jika teman-teman ngerasa ini agak mengganggu karena terlalu besar ini dimensinya, layarnya kurang 10 in, untuk head unit tipe ini juga ada yang 7 inch, jadi yang bisa PNP dengan kendaraan-kendaraan yang sudah support double DIN seperti itu. Dan ringkas juga, bagian belakangnya tidak terlalu lebar. Nah, dan di sini ada, kebetulan punya saya ini ada USB-nya, saya letakkan di sebelah sini. Dan kebetulan saya tambah lagi satu portnya. Jadi di dalam itu sebenarnya ada 2 port. Saya tambahkan juga di sini lagi 1. Jadi totalnya ada 2 USB yang saya pasang. Kita tidak perlu ribet, tinggal hidupkan hotspot, kita sudah bisa menikmati segala fitur yang dimiliki oleh Android. Ya, yang utama menurut saya sih YouTube, mungkin YouTube atau aplikasi Deezer atau Spotify bisa kita aktifkan di sini. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa supportnya ke channel saya untuk like dan subscribe jika channel saya membantu atau memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, thanks for watching guys and see you. Bye bye.